Oke deh, kali ini kita bakal mau ngebahas hal-hal yang unik lagi nih. Oh ya, sebelumnya kita mau kenalan lagi ya. Di sini ada Alfa. Halo Alfa. Halo. Dan ada Dani juga. Halo. Dan ada Oki. Halo. Ya, gue sendiri Yogi ya. Salam kenal. Oke, hari ini jadi kita akan ngebahas nih soal lebih ke arah sukses ya. Jadi sebenarnya kita udah create sukses belum sih di masa sekarang ini gitu kan? Atau bahkan kita udah create sukses dari sebelum kita lulus kuliah gitu. Jadi kita udah mentargetkan diri kita bakal kemana sih arah untuk karirnya atau mungkin kedepannya akan seperti apa gitu. Nah, udah kebayang belum nih dari teman-teman? Apa tuh? Iya. Jadi kan kadang-kadang kita tuh kadang-kadang kan kita suka gimana ya, udah ngerasa sukses nih tapi sebenarnya enggak juga, itu sukses yang sementara gitu. Atau misalkan kita benar-benar yang udah meng-create sukses yang yang benar-benar bakal kita arahi gitu kan. Atau bahkan kita tuh yang enggak sama sekali di situ gitu. Maksudnya kita benar-benar enggak ke arah, kita benar-benar cuma nunggu ngalir aja gitu. Maksudmu kayak jadi orang itu tahu definisi suksesnya dia kayak gimana, tapi dia sama sekali nggak di jalan itu gitu. Tapi dia udah tahu gitu definisi sukses dia apa gitu. Jadi dia belum sampai di langkah untuk menuju sukses itu gitu, sama sekali belum sampai di langkahnya. Jadi nggak gerak sama sekali, malah ada juga yang lebih ke arah ya udah ngalir aja, nanti bakal jadi apa, kedepannya seperti apa, kayak gitu tuh loh. Nah sementara itu kan sayang banget kan di usia-usia kayak kita nih gitu sih. Nah kalau misalkan ini siapa duluan yang mau mulai nih? Kayaknya Dani udah kebelet ya buat ngomong. Enggak, jangan gua dulu. Bangun Alfa beneran nih. Apa selalu? Mau start? Boleh lah. Ladies first kan. Oke. Jadi berarti mungkin aku harus preface ini dulu dengan definisi sukses menurut aku kan ya. Dan definisi sukses itu nggak bisa universal menurut aku kan. Maksudnya karena kan impian dan goal orang lain beda-beda gitu. Nah kalau aku sih sebenarnya sederhana ya definisi sukses aku itu aku punya keluargaku yang aku bangun sendiri. Berarti dalam tanda aku punya suami, aku punya anak. Terus aku kerja mapan. Ya, terus aku punya pekerjaan yang mapan dan stabil. Udah sih gitu. Jadi terus aku punya rumah yang aku bisa call my own gitu loh. Dengan yang aku buat dengan keluarga aku. Dan aku bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling aku gitu. Dalam arti ya berarti membahagiakan orang tua, membahagiakan adik-adik aku gitu sih. Itu definisi sukses aku nih ya kan. Which is berarti kan beda sama orang misalnya definisi suksesnya ada pengen jadi CEO gitu, beda kan. Nah Pak, jadi itu. Terus kamu sekarang mau ini, maksud kamu jadi apa aku udah di situ atau belum gitu? Bener, udah di situ belum? Terus atau nggak misalnya kamu udah sejauh mana nih proses kamu untuk reach out itu semua gitu? 0. Waduh. Tapi kamu tapi jujur aja nih dari Alfa sendiri udah ini nggak sih kayak bikin timeline nggak sih untuk achieve itu semua tuh kapan gitu? Nah enggak sih, kalau aku orangnya nggak achieve, aku orangnya nggak ngeset suatu kayak umur. Kan ada kan orang yang kayak umur segini aku harus begini, umur segini aku harus udah begini gitu kan. Aku enggak sih, jadi kayak aku ngerasa ya sukses itu akan datang maybe someday gitu loh. Aku sih for now ya I'm just gonna live my life aja gitu loh. Cuma ya dengan goal itu in mind kan, dengan ada pikiran itu in mind, jadi aku jalanin aja gitu loh. Oke, iya sih, soalnya kadang-kadang kalau misalnya orang yang terlalu terpaku dengan waktu ya, dia kadang-kadang malah jadi maksa. Apalagi kalau misalkan gue harus kawin di usia segini, alhasil dia nyarinya buru-buru, salah. Ya aku takutnya kayak gitu. Aku takutnya ini aja sih. Aku takutnya aku terpaku sama suatu time yang aku buat sendiri. Nanti akunya terus stres sendiri gitu kan. Daripada aku kayak gitu. Sih, oke. Tapi kapan nih Alfa mulai untuk masuk ke langkah-langkah mencapai itu semua tuh? Kayaknya dari sejak aku kuliah nggak sih, kayak dengan aku mau ngambil kuliah, terus aku ngambil kuliah lagi, terus nanti aku mau ngambil kuliah lagi, itu kan kayak namanya sih, itu salah satu bentuk aku pengen nyampe ke situ gitu kan. Gitu, jadi emang aku udah tahu maksudnya aku tuh nanti
mau kayak gimana sih gitu. Karena kan emang aku kebetulan nggak muluk-muluk amat ya, aku cuman pengen ini aja gitu, pengen I think what most people have aja gitu. Oke, berarti so far Alfa udah on track berarti ya? Iya, kayaknya. Cuma apakah mendekati sukses? Tidak, sangat tidak. Gitu. Iya. Giliran Dani dong sekarang. Tuh kan aku udah nih, ladies first. Ya udah, boleh deh kalau Dani. Udah kebayang belum nih Dani? Iya. Ditagih langsung. Oke, kalau misalnya definisi sukses buat gue sih, gue bisa bekerja dengan apa yang gue suka, bekerja dengan passion gue sendiri. Iya. Nah, karena yang gue lakuin sekarang itu tidak kesana gitu, pekerjaan gue sekarang. Satu ya. Tapi kan tadi ada pertanyaan, sudah mencoba kesana belum? Sedang ya. Karena karena mungkin yang kalian tahu juga, Gus atau yang kalian yang ngedengerin juga belum tahu ya, Gus itu orangnya kasarnya musik banget ya. Apa? Musrik banget apa? Jadi Gus musik banget gue orangnya. Iya, gitu. Jadi gue sedang kasarnya menabung atau saving untuk beli alat-alat equipment buat produce musik, kayak gitu. Jadi dari kerjaan gue sekarang, gue keeping buat hal tersebut agar someday kalau misalkan emang bisa gitu ya, gue ingin itu menjadi pekerjaan. Mungkin waktu hobi ya awalnya, tapi bisa kalau misalkan bisa jadi income, why not gitu kan ya. Yang penting gue udah mencoba untuk bekerja dengan apa yang gue suka gitu. Itu sih menurut gue. Tapi memang Dani memang udah mau fokus ke situ ya berarti ya, untuk kedepannya nanti bakal gimana segala macam udah cukup clear ya. Ya, pengennya seperti itu, tapi kedepannya kan tidak ada yang tahu ya. Cuman targetnya seperti itu, yang sukses yang pengen gue gapai gitu sih. Oke, dan ini lagi progres untuk nabung beli itu semua ya. Betul sekali. Oke, jadi kerja yang saat ini sebenarnya nggak pengen dong. Nggak pengen dong, jelas dong. Siapa yang mau disuruh-suruh? Ini path aja gitu ya. Kerjaan ini betul, adalah loncatan path lah, untuk kasarnya memfasilitasi itu gitu ya. Terus memang udah sesimpel itu aja Dani? Atau ntar lo masih punya lagi nih hal-hal lainnya? Atau ya pelan-pelan lagi ini dulu gitu? Iya, sekarang ini dulu karena gue pun belum tahu ya kedepannya kayak gimana. Jadi gue belum tahu ke depan seperti apa. Tapi udah coba ditargetin belum sih Dani kira-kira untuk bisa achieve itu semua perlu waktu berapa lama gitu? Udah, paling ya mungkin sekitar 1-2 tahun lah untuk punya alat-alat tersebut. Oke. Berarti 1 tahun 2 tahun ini udah cukup clear untuk nabungnya dulu nih gitu ya? Betul sekali. Untuk masalah nanti kedepannya gimana itu tergantung dari kondisi. Oke, thank you Dani. Dari Oki gimana Oki? Oke, kalau dari gue sih definisi sukses yang gue impikan gitu ya. Ya gue udah nggak perlu worry soal uang lagi. Itu definisi sukses gue. Yang kedua, ya gue hidup bahagia sama keluarga gue, sama istri sama anak. Sesimpel itu sih kalau. Oke. Nah kalau misalkan ini kan sebenarnya agak ngambang ya kalau misalnya dibilang nggak worry lagi sama uang gitu kan. Tapi udah ada kebayang belum sih nanti uang tuh datang dari mana gitu? Ya, gue udah mulai merencanakan gimana caranya gitu. Salah satunya adalah dengan cara investasi. Jadi, yang sekarang gue jalanin adalah gue pengen nilai investasi gue itu, terutama di saham, tiap tahun bertambah gitu. Oh oke. Berarti sekarang saat ini memang udah main saham ya? Investasi sih. Gue memilih untuk tidak menggunakan kata main ya. Karena kebanyakan orang tuh salah mindset terhadap investasi itu. Jadi seolah-olah investasi itu gampang gitu. Ya, yang ada mereka nggak belajar dan terjun ke investasi tanpa ilmu dan akhirnya rugi gitu. Itu sih. Jadi gue punya plan per 5 tahun nilai investasinya sekian gitu. Dan harus terus bertambah. Oke, berarti so far dari Oki udah di stepnya ya sebenarnya, udah on track ya? Sedang menuju itu, cuman yang namanya perjalanan gitu ya, perjuangan kan nggak mulus gitu. Ya bisa-bisa target kita tercapai, ya bisa juga enggak gitu. Tapi gue tetap optimis bisa mencapai itu. Sedang merangkak menuju itu gitu ya. Oke. Oh ya ngomong-ngomong, tadi dari jawabannya Alfa sama Oki tuh ada yang mirip-mirip ya soal keluarga kan ya. Nah sementara kalau misalnya yang tadi kita bahas lebih ngomongin soal ke uang terus satu pekerjaan. Tapi kalau misalnya soal menikah gitu ya atau punya keluarga segala macam, udah dijalanin belum nih? Udah Aku ada sih belum step-stepnya nikah ya, Gi. Sebelum kesana Gi, sebelum lo nanya ke kita, gue nanya ke lo deh, Gi. Menurut sendiri sukses gimana Gi?
Lu udah on track belum? Gue ya, gue harus jawab. Iya dong, jelas tuh. Ya ampun. Oke, jadi kalau misalnya gue sendiri tuh definisi sukses itu lebih ke sukses tuh pasti ada ininya ya, ada apa ya, ada targetnya ya kan. Once nanti udah kecapai targetnya, pasti kita bakal berubah lagi tuh. Atau bahkan sukses itu juga bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung dari kondisinya sendiri gitu. Kayak misalkan gue tuh dulu pengen, ini suksesnya gue ya, gue tuh dulu pengen punya kerjaan yang memang bagus terkait dengan konseling, terus juga gue harus S2, terus gue pengen punya hunian sendiri. Itu yang paling gue pengenin dulu waktu zaman awal lulus kuliah. Terus kerjaannya melenceng ya. Dia melenceng benar-benar masuk ke HRD. Terus akhirnya goalnya berubah, udah nggak mau jadi konseling lagi, tapi lebih ke arah ya udah pengen jadi HRD yang bagus di perusahaan yang bagus juga gitu. Sambil karena memang kerjaan di perusahaan itu kan bukan kerjaan yang menyenangkan, karena kan kita ikut orang kan. Jadi ketika udah dapat kerjaan HRD itu pengen duduk di posisi yang bagus juga, tapi pengen juga punya usaha sendiri gitu, karena nggak mau terus-terusan ikut orang gitu. Jadi untuk step yang soal karirnya sih sekarang udah di posisi ini ya, masih on track ya, masih di HRD, tapi ya untuk punya bisnis sendiri sama untuk punya posisi yang super bagus sih belum. Terus kalau misalnya untuk S2-nya itu udah dikubur dalam-dalam. Jadi Kenapa tuh? Why? sedih loh, kasihan. Karena waktu gue awal-awal kerja itu kan gue sedang menabung tuh untuk beli hunian sendiri sama untuk S2. Mohon maaf nih, papa gue tidak bisa membiayai adik gue kuliah, akhirnya gue harus membiayai dia kuliah. Kan gitu. untuk S2 bisa nanti. Ya udah. Iya sih, tapi kayak tadinya tuh pengennya sebelum usia 30 sih pengennya. Tapi karena sekarang menjelang 30, ya kayak ketuaan gak sih baru S2, walaupun gak ada yang bilang tua juga sih, tapi kayak aduh. Kalau gue malah pengennya S2 ketika gue udah mapan gitu ya, udah punya anaknya udah gede-gede, ya udah S2 aja. Jadi ada luxury untuk belajar gitu ya. Jadi cuman kayak ya udah gue achieve S2 tuh cuman buat memenuhi kebutuhan gue terhadap pengetahuan, bukan buat gelarnya gitu. Kan udah S2 Ki kemarin Ki. Tapi kan tidak kelar. Hampir lulus. Dibahas Hampir lagi. lulus. Hampir. Oh ya, ini akan related dengan kondisi gue saat ini sih, yang soal S2. Nah, Nah, ketika hunian ini, yang ngomongin hunian sekarang ya. Nah kan uang gue sekarang udah cukup nih buat beli hunian. Akhirnya gue belilah hunian gitu kan. Tapi nggak bisa lunas tuh, tetap cuma DP doang dan gue cicil. Terus gue ganti kerjaan. Dimana kerjaan gue yang dulu itu gajinya jauh lebih besar daripada yang sekarang ini. Jadi ketika gue dapat gaji yang besar, gue udah pede tuh bisa bayar cicilan apartemen, juga bisa bayar kuliah gitu. Mohon maaf kena layoff kan. Kena layoff, terus nyari kerja lagi, dan dapat yang sekarang itu gajinya jauh lebih kecil dibanding yang sebelumnya gitu. Kayak bisa berkurang 35%-an dari yang terakhir. Sorry dipotong Ki. Maaf ya. Dengan income lu sendiri kan udah bilang kan kita lagi bahas sukses nih kebetulan nih. Dengan income yang perusahaan sebelumnya dan sekarang, menurut tuh suksesnya lebih di mana nih? Karena kan ada yang dalam arti kalau lagi duit, ada yang dalam arti kerjaan gue lebih nyaman di sini nih gitu. Bisa bilang juga sukses. Oke, kalau untuk saat ini sih gue nggak mikirin kerjanya nggak mikirin income-nya, tapi lebih ke gue pengen achieve ini semua gitu. Apapun kerjaannya, berapapun income-nya gitu sebenarnya. Sih. Ya cuma kalau misalkan dengan income yang lama, itu gue lebih gampang untuk reach yang ini semua gitu dibanding yang gaji yang sekarang. Kalau gaji yang sekarang gue harus kubur S2-nya karena gue udah habis uang buat cicilan apartemen. Dan biaya kuliah ya, adik. Iya, sebenarnya udah kelar sih. Adik udah kelar sih. Cuma sekarang udah punya tanggungan apartemen, dan ternyata kan apartemen juga nggak cuma apartemennya, ada listriknya, ada maintenance-nya, belum ngisi furniture-nya, belum pajak, terus mobil perlu di servis segala macem, repot. Mantap. Gitu. Tuhan, tendangkan tuh botol. Terus lanjut ya. Tapi enggak tuh lu belum selesai dong. Dan lu udah on track belum menurut lu? So far sih ada yang on track, so far juga ada yang bukan so far lagi ya, tapi ada juga yang memang udah gue kubur kayak S2 gitu. Cuma tadi balik lagi dari omongan kalian. Iya, someday. Tapi dari omongan kalian tadi itu kayak iya juga sih, ya nggak apa-apa sih kalau nanti gajinya udah kan nggak ada yang tahu di kedepannya gajinya gimana. sudah mulai stabil. Tapi kalau misalnya nunggu apartemen lulus kayak nggak mungkin ya, kecuali kalau misalnya memang dapat bonus super gede terus bisa langsung
bayar apartemen sekian gitu, terus hasil cicilan jauh lebih murah, baru deh bisa untuk S2 lagi. Tapi kalau dengan kondisi kayak gini, kalau misalnya gajinya bisa naik yang lebih pas lagi, ya oke lah nabung-nabung buat S2. Karena kayak mentah nggak sih lulusan S1 psikologi tapi nggak jadi psikolog gitu. Tuh. Mentah banget. Aku S2 tapi nggak psikolog nih. Tapi kan kamu beda tujuannya. Kan tujuanmu buat Iya, nikah, bener Pak. juga. Tapi aku ngambilnya neuropsikologi, what? Waduh. Kayak gitu sih. Ada yang mau tambahin lagi nggak nih? Ada yang mau nanyain gue? Mau mencecer gue Tapi lagi? ini sih, tapi menurut aku kan wajar sih kalau misalnya kayak kamu bilang berarti kan kamu definisi sukses kamu berarti berubah kan ya seiring waktu. Seiring waktu kan kayak gitu. Dan menurut aku iya sih wajar-wajar aja kalau misalnya berubah karena kan sebenarnya sukses itu adalah menurut aku ultimately itu mencari ketenangan hidup ya nggak sih, kayak dan bagaimana kamu bisa sampai titik di mana oke, gue merasa hidup gue udah tenang gitu loh. Dan ya jadi wajar gitu kalau definisi kita akan perasaan tenang itu Tapi gue kurang setuju berubah-ubah sih gitu. kalau buat gue ya sukses yang dibilang tenang itu. Karena bisa jadi misalkan taruhlah Yogi suksesnya bisa jadi CEO gitu ya kan kasarnya. Sementara udah jadi CEO kasarnya kan nggak mungkin setenang itu gitu. Oh enggak, maksud aku bukan tenang dalam arti Pusing kayak kerjaan. kita setiap hari tuh setiap hari chill gitu, bukan gitu. Titik mana nih? Tapi ketika misalnya kita ngelihat, tapi akhirnya ketika misalnya dia lagi kayak filosofis gitu loh, dan jadi kayak ketika dia melihat backtrack ke masa hidupnya misalnya selama 20 tahun kemarin, terus dia merasa satisfied gitu loh, dan kayak oh oke gitu loh, aku udah sampai sini gitu loh. Itu kayak itu maksud aku ketenangannya, bukan secara day to day-nya Tapi ya tenang nggak mungkin gitu. satisfied juga sih maksud gue. Pasti kita ada goal lain yang dibilang sukses sih setelah nyampe ke situ menurut gue ya. Soalnya gini Dani, jujur aja ya, ya mungkin kalian juga beberapa yang tahu ya kalau misalnya gue tuh waktu kuliah juga bukan orang yang mapan-mapan banget gitu kan. Jadi susah sih kalau misalkan gue nggak sampai tenang yang tadi Alfa bilang gitu. Karena tenang yang gue maksud tuh bener-bener yang super tenang, yang gue nggak kepikiran. Ya tadi kayak oke juga nggak kepikiran soal uang segala macam. Karena kan gue nggak ada, gue nggak harus bergantung sama siapa lagi. Gak usah liatin harga kan, gak usah ngeliatin harga kalau mau beli baju gitu. Oh itu amin ya, amin, mudah-mudahan di situ sampai di situ ya. Amin. Kayak gitu sih, jadi berharap benar-benar bisa super mandiri yang nggak, karena kan udah nggak ada orang yang bisa buat bergantung nih. Kalau gue kenapa-kenapa ya harus diri gue sendiri yang bisa nolong, kayak gitu sih. Tapi sebenarnya dari yang gue tangkap dari kalian semua lebih ke arah material ya, ngerti nggak? Sukses itu material. Di aku sih enggak sih sebenarnya. Jadi sebenarnya at the end of the day kalau goal aku nih, kalau sukses aku itu sebenarnya jauh banget, kayak ultimate aku itu adalah aku bisa merawat anak-anakku untuk tumbuh menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sukses itu gitu. Itu menurut aku adalah titik di mana aku merasa kayak oh oke gitu, kayak aku mati sekarang juga nggak apa-apa gitu loh rasanya, kayak gitu loh gitu. Tapi tadi pertanyaan Dani juga tadi sempat nyinggung soal materi kan. Soalnya memang sih kalau dari omongnya Dani itu kan lebih ngarah ke arah passion ya. Sukses itu lebih ke arah passion. Tapi Dani sendiri gimana nih? Emang nggak butuh materi? Butuh, makanya gue kerja buat di saving tadi buat yang lain. Tapi maksudnya, tapi maksudnya untuk kesejahteraan selain untuk achieve dari kamu punya passion ya, itu gimana Dani? Gimana ya? Gak tahu gue. Apakah nanti berubah gitu Bisa dan ketika jadi. misalnya kamu someday udah Bisa nyampe jadi itu tuh karena maksud terus gue pernah cerita ke kalian juga, mungkin yang dengar nggak tahu ya cerita gue. Gue masih menganggap kasarnya gue masih mencari nih kasarnya menikah itu perlu nggak sih? Makanya kan kalian semua bahasnya nikah punya anak dan bla bla bla. Tapi gue belum berani ke sana tuh. Gue belum That's berani okay ke sana. tuh. Ya, Mungkin itu bukan inimu. gue belum berani bilang ke sana nih karena gue masih belum tahu nih nikah itu perlu atau tidak, karena yang gue cerita sebelumnya ada pengalaman gak enak nih gitu, dan orang-orang circle gue tuh nggak selalu positif loh endingnya yang menikah ini. Gue nggak mau kayak gitu, makanya gue nggak bisa bilang ke arah sana yang kalian bilang berkeluarga punya anak gue pengen jadi baik sukses dan segala macam gitu. Gue belum berani bilang ke sana gitu karena gue belum tahu jawaban itu gitu sih.
Nah kalau si Oki kenapa tuh? Kenapa Ki kamu kayak selain nggak mau worry tentang money juga kamu mikir nikah, punya anak gitu? Kenapa? Alasanmu gitu? Ya nggak tahu ya, karena bagi gue itu hal yang penting sih. Kayak ya gue pasti punya tujuan, punya goals untuk menikah gitu. So ketika ketika gue menikah, ketika gue punya anak, ya gue pengennya bahagia gitu sama mereka. Tapi kenapa hal itu tuh yang tadi kata si Dani gitu? Kenapa itu perlu? Kenapa itu masuk ke dalam bagian sukses gitu loh menurutmu? Kenapa nikah itu? Kenapa menikah itu termasuk bagian sukses maksudnya? Sebenarnya bukan nikahnya kan. Kalau yang menurut gue tadi sukses itu ketika gue dan keluarga gue bahagia. Sebenarnya bukan nikahnya tapi kebahagiaannya itu. Ketika gue bisa bahagia sama mereka, ya gue rasa itu udah sukses yang cukup besar. Balik kalau Dani bilang nikah atau nggak nikah penting atau nggak, ya nilai masing-masing orang beda-beda kan. Jadi ya itu bisa mempengaruhi arti suksesnya dia juga. Oke. Tapi dari kalian semua nih itu bener-bener serius nggak sih untuk ngejar itu semua? Kayak bener-bener kalian itu matang-matang rencanain ini, rencanain itu, atau lebih ke ya udah sambil-sambil gitu atau gimana? Menurut aku sih walaupun itu adalah maksudnya sukses aku tuh kan tadi ya definisi aku tuh kan yang tadi. Tapi aku tuh sekarang masih ada prioritas-prioritas lain gitu loh. Walaupun ya nggak apa-apa kalau aku masih on track, aku nggak melenceng sih gitu kan. Tapi aku masih ada prioritas lain, misalnya kayak kan keluargaku, adik-adikku, papa pun semuanya pada di luar negeri semua nih. Mama aku kan sendirian di Indonesia. Jadi ya aku nggak bisa kayak for now gitu, aku nggak bisa kayak cus nikah aja gitu kan, terus ninggalin mamaku gitu loh, kayak nggak bisa gitu kan. Jadi aku mesti aku mau spend time dulu gitu loh sama ibu aku gitu, while I have the time gitu kan. Dan mungkin orang lain ngelihatnya loh kayak impianmu seperti ini, kok kamu malah di sini gitu kan. Tapi aku ngerasa ya ini nih maksudnya bagian dari itu gitu loh, dengan aku spend time dulu sama mama aku gitu kan, untuk berapa tahun dulu sebelum aku diboyong entah kemana gitu kan sama suami aku. Kan kalau cewek pasti ngikut suami gitu kan. Itu ya maybe I don't know tapi kayak kalau untuk kasus aku sih begitu ya, diboyong sama suami gitu. Nah jadi ya aku kan salah satu definisi sukses itu adalah untuk membahagiakan orang-orang di sekeliling aku gitu. Salah satunya kan berarti adalah keluarga aku gitu. Jadi aku mau gunakan waktu ini dulu beberapa saat untuk ya bisa spend quality time dulu gitu sama ibu aku sekarang gitu. Jadi emang kalau ditanya apakah on track, ya sebetulnya masih on track sih, cuma ibaratnya kayak merangkak gitu loh, masih kayak tersendat-sendat gitu dulu sih gitu, karena ada hal-hal lain gitu yang mesti aku pikirin. Padahal udah nggak tahan ya. Oh nggak juga sih sebenarnya tahan juga, karena kan serem ya, maksudnya impian menurut aku tuh karena kayak definisi sukses aku tuh serem gitu. Jadi aku nggak apa-apa gitu loh kalau misalnya pelan-pelan, karena kan kalau misalnya definisi sukses itu adalah misalnya ambisi dalam hal karir, kalau kayak gitu oke lah ya, maksudnya kalau kayak gitu tuh menurut aku emang ada clear path gitu. Tapi kalau aku kan enggak gitu. Goal hidup ya jatuhnya ya. Terus sekarang mungkin dari gue lah ya, gantian nih. Gue nomor 2. Kalau gue sih jujur aja gue serius sih ngerjainnya, kayak bener-bener gak mau kehilangan momen gitu loh. Karena kan gue mikirnya gini, kalau gue nggak gini, pilihannya gimana ya ngomongnya ya, ada orang-orang yang memang dia kayak Alfa nih, bahasa Inggrisnya udah bagus dari lahir kan, terus jadi dia untuk belajar bahasa Inggrisnya dia nggak perlu lagi, jadi dia skip itu gitu kan, karena dia udah bisa itu, tinggal dia belajar hal-hal yang lain lagi gitu. Nah kalau misalnya gue itu kan enggak, gue dilahirkan dengan orang-orang yang bahasa Inggrisnya juga sekedar gitu. Jadi banyak hal yang perlu gue ambil dulu, yang perlu gue pelajari dulu untuk gue mencapai sukses dalam karirnya gue gitu. Jadi kayak misalkan gue waktu kerja di salah satu startup ya itu yang ojol itu ya memang sih di sana full Inggris gitu kan, karena memang meetingnya dengan orang Bangalore juga, dengan orang-orang dari luar juga gitu. Nah ketika gue masuk di situ
ya oke gue bisa-bisa aja sih untuk bahasa Inggris biasa dailynya, tapi ketika udah ngomongin bisnis itu gue keteteran gitu. Ada beberapa bahasa yang gue nggak ngerti, dan cara ngomong yang sopan dalam kondisi bisnis juga gue tuh kadang-kadang suka asal ngomong aja gitu. Ternyata ada omongan-omongnya harus kita susun, dan Ada manner dan etikanya gitu ya yang dalam bahasa. bener, dan akhirnya gue bener-bener les bahasa Inggris, dan itu khusus buat bisnis. Jadi orang-orang hari Minggu pada jalan-jalan, gue Minggu itu les gitu. Jadi gue sempat mikir bahwa ya kalau nggak dari sekarang mau kapan lagi gitu. Keburu tua dan keburu nggak tahu nanti ya bakal ada kegiatan apa lagi yang menghalangi gue untuk bisa berproses gitu kan, untuk ngembangin diri gitu. Takutnya udah keburu tua dan kesempatan-kesempatan yang ada tuh Ya, hilang. jadi kasar lu Gitu sih. mengorbankan waktu atau hidup lu untuk yang lain demi karir, kasarnya gitu kan. Bener, kayak waktu itu kan jujur aja gue tuh nggak ada yang ngajarin gue motor ataupun mobil tuh nggak ada yang ngajarin, bener-bener gue bayar untuk les gitu. Bahkan waktu gue mobil juga gitu, gue kursusnya Sabtu Minggu dong gitu kan. Biar gue bener-bener bisa nyetir mobil, karena gue biar nggak nyusahin orang gitu kan, segitunya. Karena kalau misalnya gue baru latihan mobil pas udah punya uang buat beli mobil atau nunggu nanti segala macem, takutnya malah nggak ada momen itu, nggak ada momen untuk les nyetir lagi kayak gitu loh. Marketnya jago banget nih. Jadi kayak memang banyak hal yang udah gue rencanakan dan gue latih dan gue kerjakan di saat ini supaya nanti gue bisa achieve suksesnya gue itu pada waktunya gitu, tepat sasaran gitu. Gitu sih, bener-bener gue seriusin plan-plannya segala macem. Walaupun banyak hal yang mengganggu ya, tapi insya Allah on track. Gangguan terbesar apa, Gi? Keluarga. Minjem. Minjem apa? Keluarga tuh apa maksud gua tuh? Keluarga tuh apa? Contoh kecilnya. Oh iya, banyak ya, kayak misalkan gini, gue tuh berusaha untuk tidak bikin masalah. Jujur aja, keluarga gue tuh penuh dengan drama dan penuh dengan masalah, dan gue tuh berusaha untuk tidak bikin masalah dan sampai butuh pertolongan mereka gitu. Tapi mereka yang datang nih dengan masalah. Contohnya adik gue nih tiba-tiba waktu dia kuliah tiba-tiba dia sambil kerja. Alasannya karena dia ingin memenuhi kebutuhan kuliahnya, kebutuhan beli ini, beli itu, beli make up lah, makan segala macam. Sampai gue bilang, kamu kuliah aja, aku yang bayarin semuanya gitu. Dia bilang nggak cukup mas, gini. Ya udah silakan, terserah gitu. Kuliahnya keteteran, jadi dia lulusnya 5,5 tahun. Berarti kan gue harus bayar kuliahnya dia lebih lagi dong. Iya. Ya kan, dengan nyebelinnya. Terus pas gue tanya, gaji kamu berapa sih waktu dia siaran di radio? 40.000 per siaran. Gojeknya berapa? Udah makan ongkos. Iya, mau beli apa? 20.000 sisanya misalkan gitu ya. Atau 10.000 sisanya mau beli apa? Nggak usah ngebangga-banggain. Terus uang buat kuliahnya itu buat lebih mahal lagi. Pokoknya gemes deh, pokoknya kayak gitu-gitu loh. Iya. Kayak gitu. Ada aja masalahnya gitu. Kayak misalnya waktu gue les mobil, ini sepele sih. Tiba-tiba suruh nginep karena rumahnya kosong. Yugi nginep dong, rumahnya kosong, bantu jagain deh. Ya, jadi nggak les mobil deh pada saat itu, kayak gitu loh. Sih. Jadi banyak perintilan-perintilan yang rese. Oke, mantap. Oke, gimana Ki? Kalau gue ditanya serius atau enggak menuju jalan kesuksesan itu, ya gue serius, gue mau gitu. Cuman gue bukan orang yang ngoyo, yang harus berambisi banget gitu loh. Ya berambisi dalam tanda petik ya, maksudnya dalam hal yang negatif, menghalalkan segala cara dan gimana. Gue berusaha untuk men-scale up diri gue untuk standar menuju kesuksesan itu. Misalnya kayak gue masih kurang dalam ilmu misalnya investasi, ya gue terus belajar gitu. Gue cari referensi lain, nambah-nambah ilmu yang semacam itulah. Berarti udah maksudnya masih berjalan dong berarti Ki? Ya tetap dijalani, masih dalam proses. Tapi kan. pernah gak sih Ki ngerasa kayak, ya ampun ternyata ini wasting deh? Wastingnya kenapa? Kayak I'm wasting my life gitu ya, wasting my time gitu. Kalau menurut gue gimana ya, kayak sukses itu kan proses. Lu nggak bisa berharap dalam satu malam impian lu bisa tercapai kan. Jadi gue lebih menghargai itu, kayak ya udah ini proses ya? Misalnya ada hambatan gitu, iya ya nikmatin aja, masalahnya mau gimana gitu. Lu nggak bisa tiba-tiba, kecuali lu punya privilege lebih gitu ya. Maybe kayak gue misalnya dilahirkan dari orang yang sangat kaya 7 turunan gitu ya, mungkin gue langsung bisa meng-achieve mimpi gue besoknya gitu kan.
Ya mungkin itu bukan mimpi kamu kalau kamu makanya 7 Enggak sih, turunnya nggak sih? Oke turun ke 8 dia. Cuman kan keadaan gua gitu kan, kayak ya gua harus melalui proses-proses ini. Dan yang gue yakini adalah, dan gue optimis, ya someday kita bakal gua terutama bakal ngeraih kesuksesan yang gue impikan itu. Soalnya kalau gue kan ambisinya kayak kelihatan banget nggak sih, bener-bener kayak gitu Iya. kayak gitu. Bahkan kerja gue aja nih, jadi gini, gue di kantor gue sekarang ini untuk rekrutmen proses tuh ada sistem, di mana sistem itu bisa kandidat yang milih jadwal gue, jadi dia secara gamblang bisa ngeliat jadwal gue, dia tinggal klik jam yang kosong gue tuh di mana. Nah teman-teman rekruter tuh pada bikin kayak jam 10 sampai jam 12, start lagi jam 1 sampai jam 6, karena jam 12 sampai jam 1 dia mau istirahat, terus jam 9 sampai jam 10 dia kayak baru datang gitu kan, jadi kayak mau ngapa-ngapain dulu gitu. Nah kalau gue tuh nggak, bener-bener jam 9 sampai jam 7 malah itu gue openin buat orang-orang yang mau, silakan kalau mau ngatur jadwal gue kayak gitu. Jadi sering banget tuh gue baru makan siang tuh jam 3 karena pas jam 12 itu mereka minta interview gitu. Jadi kayak gue segitunya supaya gue bisa kerjaan tuh biar clearnya cepet Tapi gitu. kok berat lu nambah Ki? Tapi kok berat lu nambah? Ya kan duduk sambil nyemilin nih. Kalau menurut gue sih, kalau memang itu adalah jalannya atau prosesnya untuk lu menuju sukses, ya it's okay gitu. Tapi iya, cuman kan kita beda bentuk ya kesuksesannya. Kayak gue di investasi, gue harus belajar investasinya misalnya. Kalau lu misalnya di dalam segi pekerjaan lu pengen sampai top tier manager misalnya, ya kalau emang ini jalannya, proses lu menuju kesuksesan, it's okay. Cuman lu mesti ini lagi sih, kayak merefleksikan apa iya bener gitu. Takutnya lu menjalanin, lu anggap itu proses, ternyata nggak membawa lu kemana-mana kan. Kalau menurut gue itu yang penting sih, kayak Jadi evaluasi ibaratnya lagi. maksud gue tuh Yogi yang gue tangkap dari omongan Oki kurang menikmati hidup jadinya. Nah itu dia. Takut, yang gue takutin Tapi itu mungkin, yang gue mungkin takutin. Yogi mikirnya kayak gini, aku susah-susah sekarang, nanti senengnya nanti gitu loh. Tapi kata siapa? Ngerti nggak? Kan nggak ada yang tahu. Kata siapa kalau misalnya di depan sana ya emang bakal nikmat juga gitu. Setelah kita susah kayak di sini. Maksudnya Gitu. itu usahanya sih, dan paham. maksudnya at least gue ngerasa apa namanya, kalau misalnya gue bisa jor-joran sekarang nih, terus gue bisa dapat segala macam yang sifatnya jadi shortcut misalkan, ya kan soalnya udah gue alami nih, gue dalam 1 tahun gue udah bisa jadi manajer gitu kan, sementara orang-orang perlu 3 tahun sampai 5 tahun untuk jadi manajer. Jadi gue kayak ngerasa gue masih bisa nih untuk bisa dapat lebih lagi gitu. Dan so far sih ternyata ketika gue kerja dan apa ya, orang-orang sekitar gue puas dengan kerjaan gue tuh, itu jadi kepuasan gue sendiri sih. Iya. Jadi kamu juga take pleasure dari itu ya. Pokoknya tuh dengan ekspektasi orang lain menjadikan lu seperti itu loh. Ngerti nggak? Oh enggak sih, Bukan karena lu jadinya lu nggak enjoy gitu, ngerti gak sih maksud gue? Oh bukan. Soalnya kan kerjaan gue tuh memang related dengan orang kan. Jadi memang standar bagus atau enggaknya ya memang dari kepuasan orang gitu sih. Bukan based on pujian atau apa sih. Ya apa-apa. It's okay. It's okay kalau emang itu jalannya kan, emang jalan menuju sukses lu ya emang harus kayak gitu gitu. Soalnya kan tadi apa namanya sempat ngomongin wasting kan. Soalnya gue juga sempat ngalamin itu kayak, ngapain aja sih kayak gini kayak gitu loh. Kayak masa-masa slump gitu Udah ya. umur mau 30 nih. Karena iya, maksudnya karena yang kita lakuin itu rutinitas sama tuh nggak tiap hari. Kayak masih belum kelihatan Terus hasilnya. ya sama gitu juga ya. tiap hari kita lakuin hal yang sama kan, kurang lebih. Sementara kita misalnya kita bekerja nih di perusahaan kita bertiga Senoki, kita kayak hari weekend tuh beneran buat ya kita gitu, buat sebagai manusia. Jadi kan kayak gue pernah nanya ke orang, kalian kerja untuk hidup apa hidup untuk kerja, ngerti nggak? Di situ loh maksud gue. Takutnya jangan sampai ya kalau misalnya kalian kerja hidup untuk kerja, ya depannya juga belum tentu ada apa-apa gitu maksud gue. Takutnya. Bener, karena nggak ada yang pasti kan. Betul. Nah itu dia tuh, karena nggak ada yang pasti, jadi gue kerja supaya punya tabungan. Iya benar-benar. Tuh. Oh ini terakhir tadi Dani, Oki udah clear belum? Udah. Kalau menurut gue sih ya udah, emang itu proses lu, lain proses Dani, lain proses gua, lain proses Alpha gitu. It's okay selama itu adalah emang Sama jalur kamu on menuju track. proses sukses itu. Oke, terakhir Dani berarti ya. Dani gimana Dani? Apakah lo orang jor-joran nggak nih? Serius nggak sih? Atau ya udah sambil-sambil gitu atau gimana?
Ya bisa dibilang serius gue emang kayak harus nih, ngerti gak yang gue sebutan tadi. Gue tuh karena yang gue lihat ya sebelumnya, ya terlalu orang tua gue ya emang bekerja ya pasti bukan passion mereka gitu, walaupun duitnya kasarnya ada lebih dari cukup lah, bisa beli apa aja gitu. Yang sampai doa kita pun dulu, yang doa kita bersama nih, yang beli barang gak ngeliat harga tuh sampai di taraf itu loh orang tua gue, tapi nggak ada kebahagiaan itu di dalamnya. Nah makanya dari situ yang gue pengen capai tuh kepuasan gue dulu nih, jangan sampai karena materi gue ada tapi guanya nggak puas gitu. Makanya gue bilang sukses gue, walaupun mungkin menurut Yogi lu cuma segitu aja, dan tadi kan ada bahasan kayak gitu ya. Bener. Menurut gue itu hal besar loh untuk bisa bekerja dengan passion gue gitu, karena gue udah bahagia di situ. Iya. Walaupun kedepannya mungkin ada step baru lagi. Tapi gue ada pertanyaan sih, Dan. Harapan sukses lu, mimpi sukses lu adalah bekerja sesuai passion. Tapi kalau misalnya bekerja sesuai passion tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, Iya. is it a success? Nggak sukses. Makanya itu pun jadi ya kasarnya kayak challenge ya kan, yang namanya pekerjaan yang gue pengen kan bisa dibilang nggak pasti. Sebagai musisi gitu. Bisa jadi musisi atau mungkin cuma Oke. produce musik. Ya yang emang produce musik yang mungkin ya nggak perlu gue yang nyanyi gitu. Iya. Iya Jadi kasarnya kayak produser gitu. lah ya. Itu sih pengennya. Walaupun emang tidak ke sana, seenggaknya gue sudah mencoba untuk mencapai sukses gue ke sana. Walaupun tidak, pilihannya ada dua nih, gue bisa ke sana atau enggak. Tapi kalau misalnya gue nggak pernah mencoba, pilihan cuma satu. Ya gue jalanin rutinitas yang ada aja tanpa gue nggak punya goal. Maksudnya bisa gue tangkap kalau misalkan dari diskusi kita ya, yang dimaksud sukses itu cita-cita loh. Tujuan hidup, goal, cita-cita. Iya. Cita-cita kan Iya, iya. walaupun emang masa kecil kita pengen jadi pilot, pengen jadi guru dan lain sebagainya, kita sekarang udah punya clear nih yang dimaksud cita-cita itu seperti apa. Yang gue pengen deh cita-cita yang tadi gue ceritain ke kalian semua nih, pengen bekerja dengan passion gue gitu. Walaupun emang tidak nyampe ke sana, Even itu tidak menghasilkan. itu tidak sih. Makanya gue bilang ini kan mencoba dulu. Kalaupun emang hasilnya tidak ke sana, gue akan mencoba yang lain. Kan gue tetap keeping ya money dan lain sebagainya, dan gue tetap bekerja kan. Berarti bakal evaluasi lagi. Betul, makanya kan pengennya ke sana terus, tapi gue bakal tetap, walaupun emang tidak bisa jadi duit ya gue bakal terus bikin sih. Seenggaknya gue ada kepuasan lah kasarnya untuk bisa ke sana gitu loh. Dibandingkan gue tidak mencoba dan cuman satu doang nih, ya udah lu jalanin hidup jadi zombie kasarnya, atau enggak? Yang kerja yang cuman ya mengulang setiap hari sama dong. Kita bangun tidur, kerja, makan gitu, tanpa ada hal yang emang kita tuju gitu. Ini apa namanya, jujur aja gue agak amazed sih sama discuss kita hari ini, karena kayak kita tuh kayak di satu area yang sama, kita tuh dari lulusan yang sama ya kan, terus rentan usia nggak terlalu jauh beda. Tapi kayak apa namanya, ternyata background dari keluarga, background dari histori kita tuh kayak ngaruh banget loh ya kan. Terkait dengan Yeah, of course. tujuan suksesnya kita tuh kayak gimana. Kayak ya gue yang kayak gini tuh ambisinya tuh beda banget sama Dani gitu. Iya, paham. Ya karena Dani kan keluarga berkecukupan nih gitu kan. Kalau keluarga gue kan berantakan banget gitu, berantakannya pakai banget. Jadi kayak oh beda banget gitu, bisa sebeda itu. Yang bikin motivasi kita tuh juga jadi beda-beda. Dan yang lucunya itu menurut aku juga ini nggak sih, aku nggak tahu ya kalau soal Oki, tapi untuk kita bertiga, aku tuh rasanya gini, kita melihat apa yang orang tua kita seperti apa gitu, atau yang jadi dari background kita, terus kita kayak aku nggak mau begitu gitu loh, ngerti nggak sih, kayak Refleksi ya ya. kan, kayak ya kan, jadi kayak sama kayak aku juga, karena aku mungkin lahir dari yang broken home, terus juga apa namanya sih, dari keluarga yang sangat ambisius, aku terlahir menjadi orang yang nggak terlalu ambisius dalam hal karir gitu kan. Aku kayak ya udah gitu, apa kerja tuh aku nggak masalah, I don't have to be rich. Kalau aku justru aku take pleasure dengan kayak kalau misalnya nanti aku sama suami aku kita kayak oke, kita mesti bayar pajak ini, kita mesti ini gitu, aku kayak menurut aku itu adalah hidup gitu loh. Aku nggak harus kayak nggak bisa mikirin itu gitu loh, ngerti kan? Itu terus Polos banget sih. apa namanya, iya, dengan hidup yang berkecukupan gitu, yang maksudnya yang ya biasa aja, aku nggak harus kayak crazy rich gitu, enggak gitu kan. Tapi anak-anak aku tumbuh dengan sehat, baik, soleh gitu loh, maksud aku kayak gitu. Karena dan aku punya seseorang untuk grow old with gitu loh. Aku punya companion ketika aku tua gitu loh. Jadi kan itu aku belajar dari, maksudnya aku melihat dari yang
apa orang tua aku nggak dapatkan Bener-bener. gitu loh, maksudnya Setuju kayak banget gitu. sih. Soalnya jujurnya papa gue tuh bukan tipe yang ambisius loh. Dia tuh kayak banyakan bualnya sih daripada ambisinya. Terus ya udah aja gitu. Jadi kayak gue nggak mau di situ gitu. Setuju banget. Nah kalau Oki gimana tuh? Maksudnya sama nggak sih gitu, kayak kamu tuh tanpa sadar ternyata sukses kamu tuh terbentuk dari situ gitu loh. Kalau dari yang sukses yang finansial ini sebenarnya nggak terlalu bertolak belakang. Emang kalau secara kerjaan orang tua gue dua-duanya PNS. Ya ini berbeda jauh ya. Justru Iya benar-benar. bertolak Jadi belakang loh. investor. Tapi Iya. kan gue tidak mempermasalahkan pekerjaannya itu kan. Tapi kan Oh lebih iya iya. kepada wealth-nya kan, kemakmurannya. Kalau secara kemakmuran ya alhamdulillah cukup gitu loh. Jadi gue nggak terlalu mempermasalahkan itu. Cuman yang agak lucu mungkin di bagian family-nya, karena gue merasa orang tua gue dua-duanya kerja, spend time dari pagi sampai sore gitu ya, selama puluhan tahun dari anaknya kecil, bahkan sempet dititipin sama saudara gitu kan, atau nenek gitu. Yang gue nggak dapetin adalah family time-nya itu loh. Yang gue merasa ketika gue mulai beranjak dewasa, gue merasa itu yang hilang gitu, yang dari momen-momen hidup gue itu kurang banget. Ya makanya menurut aku kamu akhirnya mau investasi gitu kan, itu terbentuk dari situ juga nggak sih? Karena kayak kalau kamu investasi terus nanti kamu bisa Ya, gue punya bisa waktu hidupin. luang lebih banyak. Exactly. Ya, Iya, terbentuk dari lebih kayak yang sama yang keluarga tadi, gue pengen bahagia tuh salah satunya adalah spend time dengan keluarga itu sebanyak-banyaknya. sebenarnya garis besar kita sama loh. Benar. Garis besar kita semua sama. Kenapa? Background terbentuknya, maksudnya backgroundnya ya Iya. sama. Karena keluarga. Iya. Semuanya berarti berangkat dari proyeksi semua. Benar. Benar banget dari proyeksi semua. Benar. Karena itu hal yang paling dekat sama kita nggak sih? Jadi makanya Iya. kita Disadari dan tidak sih. berangkatnya dari situ. Gila sih, luar biasa gak sih Jadi- pembicaraan kita hari ini? Jujurnya gue amazed sendiri loh. Jadi emang iya sih, jadi emang kita sukses kita tuh bagusnya bukan di define dari orang lain gitu, maksudnya bukan dari teman-teman kita sukses kayak gitu, akhirnya kita membentuk sukses kita Iya. juga harus kayak gitu Iya. gitu kan. Jadi kita semua Iya. emang gak kayak gitu, memang personal intrinsik sendiri gitu loh, yang datangnya mungkin dari cara bagaimana kita grow up gitu dari sebelumnya gitu kan. Kalau gue sendiri menyimpulkan bahwa ya kebetulan nih kita adalah orang-orang yang punya target sukses nih. Dan kebetulan juga kita adalah orang-orang yang masih on track di step-stepnya ya, dibandingkan sama beberapa orang yang memang malah sama sekali dia belum create suksesnya sendiri gitu. Malah jauh dari stepnya juga gitu, lebih ke arah air mengalir sampai jauh. Nggak tahu ujungnya kemana. Atau bahkan dia ya udah gitu, ya udah ya kalau misalnya sekarang bisa dapat kerja ya udah kerja, nanti bakal jadi gimana gitu loh. I mean, as long as mereka satisfied sih, that's also okay. Yang nggak okay itu adalah ketika mereka nggak punya tujuan hidup, nggak punya ini, tapi mereka nggak puas juga gitu loh dengan hidupnya. Itu yang nggak okay menurut aku. Selama mereka go with the flow dan merekanya senang-senang aja sih, ya udah gitu. Maybe itu cara mereka hidup gitu Cuma kan. kalau gue sendiri gemes sih kayak misalnya orang-orang yang nggak terlalu punya ambisi gitu kan, terus nanti tuanya tuh mereka mau gimana gitu loh. Takutnya ya mereka happy aja sekarang ini, tapi ntar tuanya nyusahin orang, itu sih yang lebih gue. Iya benar. Jadi oke, mau kasih kesimpulan? Kalau dari gue kesimpulannya adalah nikmati proses menuju sukses itu dan tetap bersyukur dan mensyukuri apa yang sedang dijalani. Luar biasa Haji ya. Oki. Tumben nih. Luar biasa banget dari orang. Kalau Alfa gimana Alfa? Tidur deh. Aku apa ya, jadi kesimpulannya sih menurut aku adalah ya yang penting ya don't waste time sih, maksudnya jadi live day by day itu ya gini, jangan sampai kamu tidur di malam hari terus kamu nggak puas gitu loh dengan hari yang sudah kamu lalui gitu sih sebetulnya. Oke deh, kalau gitu pembahasan kita udah cukup sampai sini. Mungkin kalau ada teman-teman di sini yang kita mau bahas sesuatu yang lain, boleh komen di bawah. Kalau yang suka dengan konten kita silahkan di like. Kalau mau ikutin acara kita juga boleh di subscribe. Thank you. Thank you. Dah. Bye.